Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kegiatan belajar yaitu penyajian data kuantitatif. Hari ini khusus kita akan membuat tabel distribusi frekuensi data per kelompok dan bagaimana membuat histogram. Nah, data kuantitatif berdasarkan pengukuran interval dan rasio. Jadi ini biasanya berupa angka, langsung berupa angka. Misalkan kalau kita membuat angket, berarti ya total skornya berapa. Kemudian untuk penyederhanaannya bisa dengan distribusi frekuensi. Misalkan tabel distribusi frekuensi seperti ini. Nah, ini caranya. Nah, misalkan kita punya daftar punya data seperti ini. Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 5, 40. Berarti ada 44 data. Nah, pertama kita mencari data terkecil dan data terbesar. Data terkecil dari ini adalah 20 dan data terbesar adalah 95. Ya, apakah ada data yang lebih besar lagi mungkin? Oke, 95. Kemudian kita membuat kategori kelas. Nah, caranya kategori atau kelas caranya itu dengan rumus ini, namanya rumus Sturges. Berarti rumusnya 1 tambah 3,322 log n. Nah, contohnya ini. Nah, kalau kita praktekkan seperti ini. Nah, banyak datum, ada 44. Nah, data terkecil 20, data terbesar 95. Maka ranknya ada 75. Nah, jumlah kategori atau kelas dengan menggunakan rumus Sturges 1 tambah ini, nanti Anda bisa pakai kalkulator, didapatkan 6,45954 yang kita bulatkan menjadi 7 kelas. Nah, untuk menentukan, oke, berarti ini intervalnya kita buat 11 ya, sehingga menjadi 7 kelas. Nah, itu disesuaikan aja. Kalau mau buat 7, ini nanti akan berpengaruh soalnya. Kalau ini kita buat 10, misal ya, kita hitung. Nah, ini kalau buat 10 berarti 20 sampai 29. Kemudian 30 sampai 39, terus 40 sampai 49, 50 sampai 59, terus 60 sampai 69, kemudian 70 sampai 79, 80 sampai 89, kemudian 90 sampai 99. Kayaknya tetap sama. Ini tergantung, pokoknya kita selesai sampai nilai maksimal itu masuk dalam kelas ini. Jadi tadi nilai maksimalnya kan 95, jadi harus masuk sampai kelas ini. Nah, tadi kalau dari 20 sampai tadi itu terjadi berapa kelasnya, itu tergantung ya. Jadi kalau kita mau buat kelasnya, kita sesuaikan.
ini bisa berpengaruh, bisa juga tidak. Nah, kalau 10,7 ini kita buat 11, itu nanti tetap 7. Tadi kita praktekkan ternyata tetap 7 kelas. Kalau kita buat 10 mungkin bisa jadi 8 kelas. Oke, kita lanjutkan setelah insert value. Ini kalau value-nya nggak bisa, kita langsung aja ini diingat-ingat gini, 20 sampai 30 harus tetap ya. Nanti kita tulis manual. Nih. Oke. Kita masukkan di sini. Nah, 20 itu masuk kelas berapa? Nah, ini 20 misalkan masuk kelas ini. Terus 67 masuknya kelas 64 sampai 74 dan seterusnya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman value-nya nggak bisa di sini, berarti ya nggak usah pakai value ini non aja. Kemudian ini nanti bisa ditulis string gitu. Nah, ini di sini ditulis sesuai kategori yang teman-teman buat. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel frekuensi. Nah, ini kita ikuti di sini. Nah, untuk membuat tabel frekuensi caranya klik deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, di explore ini kita buat dependent listnya skor, faktor listnya kelas, dan deskriptif. Yang diklik ini statistik. Oke, kita praktekkan ya. Analyze, deskriptif statistik, explore, kemudian dependent listnya skor, faktor listnya kelas. Nah, ini kalau both ini dua-duanya nanti both itu statistik dan plot. Nah, ini kita buat yang statistik dulu. Statistik ini deskriptif. Oke. Ini adalah nanti yang membuat tabelnya. Continue. Oke, kita lihat. Nah, terlihat di sini skor untuk kelas 20 sampai 30 ada 2, 31 sampai 41 ada 3 dan seterusnya. Nah, ini seperti ini.